Selamat sore teman-teman PFBA. Kita kembali hadir di sini untuk unboxing. Selamat sore yang udah bergabung, Mbak Asda, Mbak Asih, ada Mbak Evi. Selamat sore. Kita sore ini mau unboxing bukunya Pak Teguh Santosa. Fotografer baperan katanya. Halo Mbak Asih. Kita lanjutin unboxingnya hari ini ya Mbak. Sore Mbak Evi. Sambil kita nunggu Pak Teguh untuk gabung, saya sapa-sapa teman-teman dulu ya. Jadi kemarin kita udah unboxing bukunya Si Magnificent Indonesia. Terima kasih buat Si untuk kiriman bukunya. Kemarin nggak dilanjut. Oh ya, nanti dilanjut kita berdua Mbak. Dilanjut lagi nanti Mbak. Ini kayaknya koneksinya udah mulai bagus. Kemarin agak dari operatornya agak kurang baik. Ini dari Pak Teguh, Bantul, DIY Yogyakarta, Teguh Santosa. Pak Teguh udah masuk belum ini? Saya mau membuka setelah ada Pak Teguh ya. Bukunya Pak Teguh ini dijual 495.000. Waktu masa PO dapat bonus t-shirt. Setelah launching bukunya harganya tetap sama, cuman nggak dapat kaos. Gitu ya. Jadi makanya udah nggak bisa. Dan ini kayaknya dicetak 1.000 dan tinggal dikit kayaknya. Ini oke, ini Pak Teguh udah masuk nih. Ya, sudah Mas, bisa masuk. Kayaknya bisa maaf, Pak Teguh. Aku orang tahu. Gimana? Oke Pak Teguh, selamat sore Pak Teguh. Ya, selamat sore. Ya. Ini terima kasih PFBA udah dikirimi buku keren dari Pak Teguh dan ini belum saya buka. Karena memang nunggu yang punya buku, jadi nanti nggak betul kalau kita buka sendiri. Ya ini coba kita buka ya Pak Teguh. Oke. Kebetulan Ya Mas. sudah datang kemarin, kita coba unboxing dengan pembuat bukunya ya. Siap. Kabarnya Jogja gimana Pak Teguh? Wah, kayaknya sudah reda sih, tapi kemarin saya juga pas keluar kota, jadi cuman dengar kabar aja, nggak ngerti persis. Oh, iya kemarin ke tempat untung saya udah pulang ya. Matahari. Ya? Untung udah pulang kemarin. Belum, saya pas ke Pak Matahari ke Purwokerto sana, cuman nggak lewat kota, akhirnya kan lewat pinggiran. Silahkan buku Ya, itu. semoga suasananya membaik. Iya iyalah. Tambah Nanti udah rumit. pandemi, demo, udah harus selesai masalahnya Indonesia. Ini kita coba unboxing bukunya Pak Teguh. Nanti kita bercerita nanya dikit sama Pak Teguh. Oke, ini masih dibungkus dengan kardus rapi. Yes, ya ini dia. Casing lead at the edge of net. Oke, masih dibungkus rapi, Pak Teguh, dan wah, saya dapat kaos. Oh, Mas, nggak ada suplemen yang cetakan putih Mas ya? Suplemen nggak ada Pak. Harusnya ada ya? Ketinggalan, Mas. Harusnya ada. Itu yang bahasa Indonesia karena kan jadi itu kan semua bahasa Inggris, jadi tapi semua saya lampiri itu. Nah, ini ketinggalan. Saya kirim tersendiri. Oke, siap. Nanti kalau ke Jogja kita Siap. kita mampir terus kita ke sate klotok lagi. Oke. boleh. Oke, coba kita buka. Jadi teman-teman, buku ini dibanderol sama penerbit dan Pak Teguh 495 ya Pak Teguh? Betul ya. Jadi dari awal PO sampai sekarang walaupun sudah
ada rilis sama. tetap dengan angka yang sama. Cuman pada saat PO itu PO. dapat bonus kaos. Ya, betul, Kaos, bisa. ya. Oke. Oke, mungkin saya mau nanya dikit nanti Pak Teguh. Ya, silah. Wah, ini keren sekali ini. Wah, tebal. Wah, terima kasih ada tulisannya spesial untuk Mas Andi Kusnadi. Ya. Dari Pak Teguh. Penerbitnya adalah PT Makna Citra Dimensi. Ya. Jakarta ya Pak Teguh? Betul ya, itu yang penerbit yang Kelapa Remaja. Ya. Oke. Oke, saya langsung aja deh Pak Teguh. Pertama adalah konsep dan ide pembuatan buku ini dulu Pak Teguh. Putus-putus ya Mas. Untuk konsep dan ide pembuatan buku Casing Lab Pak Teguh. Agak putus-putus Mas. Untuk pembuatan buku, ide dan konsepnya Pak Teguh dari awal sampai buku ini tercipta, dan berapa lama? Ini kalau ide-ide awal itu tahun 2017. Jadi kan dulu setelah buku pertama itu saya berharap bisa menerbitkan buku kedua itu paling lambat 5 tahun kemudian. Buku pertama kan 2013, 2018 saya harap sudah terbit. Nah, waktu tahun 2017 muncul ide itu dari semula belum sampai pada judul Casing Light at the Edges of Night itu. Jadi masih Jogja di batas cahaya waktu itu. Jogja di batas cahaya itu berarti foto-foto tentang Jogja tapi pada saat senja dan saat fajar. Ide pertama begitu. Tapi tapi kemudian ini kan terlalu lokal dan sulit saya kembangkan sebagai ide yang lebih besar kalau itu ada kata Jogjanya dan pembatasan waktu. Kemudian saya perkembangan itu menjadi lebih karena bacaan, karena interaksi dengan teman, karena kegelisahan saya pada satu hal. Itu terutama kegelisahan itu lebih tidak selalu pada hal yang fotografis ya, tapi lebih pada peristiwa atau kejadian yang intens itu ya. Itu muncul yaitu tentang penentuan satu Syawal yang biasanya ribut dan itu selalu ditentukan pada saat maghrib. Nah, bukankah waktu mulai hari itu kalau dalam kalender Komariah atau Hijriah atau bulan atau kalender Jawa itu dimulai saat maghrib hari itu, bukan pada saat pagi. Bahkan sebenarnya kalau dirunut-runut juga ketika orang cerita hari mulai pagi atau jam 00 itu orang selalu tanpa disadari selalu bilang, dalam pikirannya itu, dalam perasaannya itu senja itu adalah akhir hari. Nah, saya bilang kalau gitu cerita malam di mana? Nah, dari situ saya ingin bercerita malam melalui visual. Jadi sebenarnya dalam benak saya itulah adalah semacam cerita atau novel atau kisah, tapi saya ceritakan melalui visual gitu. Itu, dan untuk sampai pada tahap pematangan ini ya cukup lama, setahun kemudian itu baru matang ya. 2018 itu saya baru mulai kompilasi foto, baik dari foto-foto yang sudah ada hunting sejak tahun 2008 2009 sampai sekarang, atau juga hunting baru itu. Jadi prosesnya lumayan lama dan waktu itu 2018 saya sudah ketemu dengan penerbit, sudah bersiap kira-kira setahun gitu. Ya, asumsinya 2019. Tapi ya tidak mudah bagi saya untuk merealisasikan ide itu, baik itu di tulisan maupun di foto. Ketika saya ngobrol dengan Pak Arisman baru lebih terkristalisasi, dan editor Pak Noreska lebih ini lagi, ide itu lebih mulai muncul, mulai membentuk. Dan begitu mulai membentuk itu saya mulai bisa menulis. Tulisan-tulisan itu masih sangat embrio, masih sangat sumir istilahnya. Dan baru ketika mulai ketemu fotonya dikumpulkan sesuai dengan pembagian waktu senja, malam, dan fajar, baru ditata. Prosesnya lama memang. 2019 itu mulai kurasi Pak Arisman dan Prof. Prapto.
persisnya waktu itu bulan 1 Oktober 30 September mulai kuratorial waktu itu. Nah, setahun kemudian persis baru terbit. Nah, Pak Arisman sendiri bilang, syukurlah baru terbit sekarang. Karena kalau itu terbit dulu-dulu, barangkali hasilnya beda, pengendapannya kurang. Gitu. Jadi ini saya sendiri akhirnya jauh lebih puas sekarang kalau itu terbit. Katakanlah akhir tahun lalu hasilnya mungkin belum, bagi saya belum terlalu memuaskan. Gitu Mas Andi. Oke, Pak Teguh ini kan narasinya juga banyak Pak Teguh. Ini juga Pak Ya. Teguh yang buat ya untuk tulisannya ya. Kalau tulisan, jadi mulai halaman 52 itu saya semua. Pengantar, jadi kan itu halaman 1 sampai dengan 51 itu kan penulis tamu, kuratorial, kemudian framing dari Oscar Matulo maupun Pak Ahmad Tohari, pengantar dari editor dan pengantar dari saya sendiri. Itu. Tapi berikutnya adalah tulisan saya sendiri semua. Nah, mulai dari prolog gitu. Konsep-konsepnya itu memang saya. From Barib to Masrik ini ya. Mulai itu ya Pak Teguh. Putus Mas, putus. From Barib to Masrik ya. Yang dari Pak Teguh ya. Aduh. Yang ini ya. Gimana? Yang ini mulai ini ya. Betul ya. Aduh. Oke Pak Teguh. Mungkin kesulitannya apa Pak Teguh dalam membuat buku ini Pak Teguh? Ya ini mensinkronkan antara ide konsep dengan struktur foto, alur foto, kemudian kesesuaian dengan tema, memilah agar tidak terjadi repetisi pengulangan, hal-hal semacam itu yang sungguh sulit. Dan itu terus aja Pak kurator itu juga kejem tenan. Di banyak foto-foto yang tidak lolos, bukan pertimbangannya itu bukan sekadar baik buruk, indah atau tidak, tapi harus masuk ke tema. Jadi kadang-kadang ketika Pak Teguh fotonya aja apik kabeh, ini secara alur, secara tema, secara irama itu nggak penak. Kalau tegangannya gini terus nggak, itu harus ada alur. Nah, ya kayak gitu. Jadi ketika saya milih, itu kok malah mbok buang fotonya Pak, nggak kurang apik Pak. Sebaiknya jangan begitu. Jadi ada foto-foto yang memang tidak semuanya warna, tidak semuanya hitam putih, ada alur. Nah, alur itu agar memberi nafas ya pada buku itu, termasuk layout. Tidak semuanya foto tampil penuh pada proporsi. Misalnya kan saya kan pakai 2:3. Ya, Pak, ya. Betul. Ada yang square, ada yang vertikal, ada yang bentuknya tidak begitu ini. Itu memberi ruang nafas pada kertas juga gitu. Ada yang full page atau extra page gitu. Memberi ruang pada kertas untuk bernafas istilahnya. Kita ambil. Nek mbok kebaki kabeh, bahkan satu halaman 2 foto dilarang saya. Ndak bener kuwi secara layout gitu. Karena itu ndak koyo PowerPoint istilahnya Pak Risman dulu itu. Jadi pernah saya sampai halaman 1 karpe biar lebih banyak yang muncul itu. Ndak perlu. Gitu. Akhirnya ya kesulitan lebih utamanya kalau di layout itu, tapi kesulitan utama kami terutama saya adalah kesesuaian antara tema itu ya. Oke. Menyusunnya itu saya juga lama karena urutannya sebaiknya apa, menentukan hanya sekedar waktu atau penyesuaian itu di samping waktu, kemudian tonal, warna, kesesuaian warna halaman ini dengan foto di halaman kiri dan halaman kanan itu harus ada sesuatu yang menyambungkan atau mengkontradiksikan. Ano karpe gitu kan. Ya, itu tidak mudah. Bagi saya. Untuk editingnya Pak Teguh, dari Pak Teguh sendiri atau ada editor lain Pak editing warna? Kalau fotonya? untuk cover ada teman yang mendesainkan, tapi untuk layout full saya dari awal sampai akhir itu saya tentu saja dengan saya punya dulu staf saya desainer, saya konsultasi dengan dia, ada saran-saran termasuk dari Pak Desman juga atau Pak Nureska yang memang grafis, dia perusahaan grafis, tapi secara penanganan langsung saya sendiri semuanya. Oke, termasuk pilihan ada BW dan berwarna ya? Betul, ya, yang black and white maupun itu
crop semuanya, memang ada saran-saran pasti, tapi itu saya kerjakan sendiri. Oke deh. Ini pas ini menjelang mau Maghrib, mungkin harapan setelah buku ini terbit Pak Teguh, sebelum kita closing Pak Teguh. Begini Mas, jadi saya berharap ini bisa tersebar lebih banyak, bukan semata-mata karena saya ingin ini lebih, tapi mungkin Mas Andi juga paham bahwa Ngibadayung Motret itu salah satunya, itu adalah buku. Nah, buat buku. Mengkomunikasikan ide agar lebih dipahami ini orang banyak, itu jelas lebih menarik. Tapi di samping itu, kalau hanya menyebarkan itu mudah, tapi saya harus bertanggung jawab pada semua orang yang mensupport buku saya ini, agar mereka itu ikutan repot bener dengan saya, diskusi sepanjang tahun, dan ketika ini jadi, saya nggak bisa begitu saja memberikan free, makanya biar tersebar, saya harus mempertanggungjawabkan kepada para supporter itu. Dan tentu saja saya masih berharap bisa menyusun buku lagi, entah kapan, entah apa, walaupun di benak saya ada beberapa tema yang insya Allah, tapi tidak dalam waktu dekat. Saya selesaikan ini dulu. Gitu, Mas. Oke deh. Oke, Pak Teguh, terima kasih sekali untuk ulasan singkat untuk buku ini. Terima kasih. PFH udah dikirimi buku cantik dan luar biasa sekali. Jadi teman-teman PFH yang pengen beli buku ini, tinggal berapa Pak Teguh bukunya? Silakan. Mungkin sekitar 200-an, 150 sampai 200 Mas. Yang bisa. Oke, jadi kalau mau itu mungkin tidak akan lama, jadi teman-teman bisa melalui saya atau nanti saya forwardkan ke penerbit. Tapi melalui saya nanti akan saya langsungkan juga, nggak masalah. Ya, atau lewat PFH nanti saya sambungkan ke Pak Teguh juga. Betul, ya. Oke. Siap. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat sore. Terima kasih Mas Andi. Pak Teguh Terima kasih. untuk ulasannya sore ini. Terima kasih, sukses untuk bukunya Casing Led. Salam.